Pria itu baru saja keluar dari penjara, belum sempat menghela napas. Ibu mertuanya langsung melemparkan seorang anak ke pelukannya. Dingin berkata bahwa anak seorang napi tidak pantas tumbuh di rumahnya. Dulu pria itu adalah petinju terkenal. Namun karena menolak permintaan anak konglomerat untuk melakukan pertandingan rekayasa, seseorang memanipulasi minumannya, membuatnya tampil buruk di hari pertandingan. Anak konglomerat itu pun memanfaatkan kesempatan untuk memfitnahnya di depan umum. Tidak hanya menghancurkan tangan kanan yang ia banggakan, tetapi juga membuatnya masuk penjara selama setahun. Pria itu segera menyadari bahwa air minum yang ia terima dari wanita itu sudah dicampur sesuatu. Namun anak konglomerat itu menatapnya dengan senyum licik, lalu menuduhnya hanya pandai menyalahkan wanita tersebut. Wanita yang tidak tahu apa-apa pun mengira ia sedang mengalihkan kesalahan. Marah lalu pergi begitu saja. Akhirnya pria itu tidak hanya kehilangan tangan kanannya, tetapi juga mendapat kabar dari anak konglomerat itu bahwa Dalang sebenarnya adalah bos lawannya di pertandingan tersebut. Saat pria itu menjalani hukuman, wanita itu sedang hamil. Namun ia terjatuh dari tangga. Ibu mertua pun berbohong bahwa anak itu keguguran. Padahal ia hanya tidak mau anak seorang napi ada di rumahnya. Sehingga di hari kebebasan pria itu, ibu mertua langsung menyerahkan anak itu kepadanya. Kehilangan segalanya. Pria itu hanya bisa bertahan hidup di kota bersama putrinya. Namun karena tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan napi, ia terpaksa menjadi samsak hidup di jalanan, membiarkan orang memukulnya demi sedikit uang. Saat putrinya berkata bahwa ia adalah ayah paling sabar di dunia, hatinya terasa hangat. Ketika mereka hendak pulang, sepasang sarung tinju lamanya tiba-tiba dilemparkan ke arahnya. Ternyata yang datang adalah mantan bos sasana tinjunya, yang langsung mengajaknya kembali bertanding. Pria itu sudah tidak punya ambisi lagi, hendak menolak. Namun sang bos hanya meninggalkan nomor kontak dan pergi. Sesampainya di rumah, tuan rumah menuntut uang sewa 3 bulan plus deposit. Matanya langsung tertuju pada medali emas satu-satunya milik pria itu. Putrinya memeluk kaki tuan rumah untuk melindunginya. Tuan rumah hendak memukulnya. Namun pria itu segera menghalangi. Tuan rumah pun pergi dengan kesal, tetapi sengaja memutus aliran listrik rumah mereka. Lebih parah lagi, putrinya tiba-tiba demam tinggi dan pingsan di pelukannya. Ia ingin membawanya ke rumah sakit. Namun hujan deras turun dan tak ada taksi yang mau berhenti. Untung wanita itu datang dan membantu mengantarnya. Sesampainya di rumah sakit, wanita itu dipanggil anak konglomerat pergi. Pria itu pun mendengar kabar dari dokter bahwa putrinya bisu bukan karena bawaan lahir. Jika dibawa ke luar negeri untuk operasi, ada kemungkinan sembuh. Namun biaya mencapai $200.000. Meski ia berusaha meminjam uang dari semua orang, ia bahkan tidak mendapat $1.000. Saat itu wanita itu kembali dengan marah, karena baru tahu bahwa putri itu adalah anak kandungnya. Ia memutuskan membawa anak itu pergi. Pria itu tidak rela, karena anak itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Namun melihat kondisi putrinya diranjang, ia sadar betapa ia tak berdaya. Dan wanita itu bisa memberinya kehidupan serta perawatan terbaik. Wanita itu pun berkata jika ingin putrinya diobati, ia harus menyerahkannya. Tak punya pilihan. Pria itu setuju. Keesokan harinya saat ulang tahun putrinya, ia ingin membawakan kue kesukaannya. Namun di depan kamar rumah sakit, ia melihat anak konglomerat dan tunangannya sudah menyiapkan kue jauh lebih besar. Ia hanya bisa berbalik pergi. Malamnya putrinya mengirim video, bilang akan berangkat ke luar negeri untuk operasi. Ia masih mengira ayahnya akan ikut. Namun pria itu mengatakan orang tuanya sudah berpisah. Putrinya langsung kabur dari rumah sakit. Pria itu panik. Saat sampai di rumah, ia melihat putrinya sudah menangis terseduh-seduh, melihat betapa ia begitu bergantung padanya. Pria itu tidak tega, memeluknya erat. Ia pun teringat satu cara untuk mempertahankan putrinya. Beberapa hari lalu bos sasana itu menantangnya lagi, menawarkan hadiah $200.000 jika ia mau bertanding. Meski ia tahu itu pertandingan maut, ia tetap menerima demi putrinya. Hari pertandingan